Halo, pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Nindya Gandes Mustika Ningtyas dari PJJS 1 Manajemen, NIM 2402001010164, akan mempresentasikan ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan melakukan penelitian manajemen yang kebetulan sekarang sedang berlangsung mengenai pendidikan anak usia dini. Dan penelitian ini saya ambil judul pengaruh word of mouth atau berita dari mulut ke mulut dan digital marketing atau pemasaran digital terhadap keputusan pemilihan kelompok belajar dan taman kanak-kanak dengan citra sekolah sebagai variabel intervening atau variabel mediasi. Studi saya ambil pada KB TK Pangudi Luhur Don Bosco Semarang. Latar belakang saya memilih judul ini yaitu karena persaingan pendidikan anak usia dini swasta yang kian ketat. Pertumbuhan lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD swasta di kota besar termasuk Semarang itu membuat setiap sekolah harus memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk menarik minat orang tua. Kemudian saya sudah melakukan penelitian kecil terhadap sekolah yaitu tren pendaftar KB TKPL Don Bosco Semarang eh, tahun ajaran 2022-2023 sebanyak 73 pendaftar, itu saya jadikan sebagai tahun dasar, kemudian tahun berikutnya 2023 sampai 2024 itu sebanyak 79 pendaftar dengan pertumbuhan sebanyak 8,2%. Kemudian tahun 2024 dan 2025 itu ada sebesar 90 pendaftar atau pertumbuhannya di kurang lebih 13%. Sehingga bisa kita lihat tumbuh kumulatif sebesar 13,3% dalam 3 tahun. Di tengah kondisi digital marketing yang belum optimal menurut pendapat saya. Latar belakang berikutnya adalah yang saya lihat adalah kesenjangan kehadiran digital. Saya lihat dari follower Instagram resmi sekolah dibandingkan dengan kompetitor sesama KB TK swasta yang berbasis yayasan di kota Semarang. Bisa kita lihat di chart yang sudah saya susun, KBT KPL Don Bosco sebagai sumber subjek penelitian yaitu sebanyak 1.304 followers atau pengikut. Kemudian KBT KPL Bernardus di mana kami itu masih atau dengan Don Bosco itu masih satu yayasan sebanyak 1.395 pengikut. Kemudian Maria Regina Kindergarten sebesar 1.884 pengikut. PGKG Semesta 2.077 pengikut dan Bukit Aksara Preschool sebanyak 17.000 pengikut. Kemudian apa yang menjadi pembeda penelitian saya pada penelitian saya kali ini? Mengapa memilih KBTK itu berbeda? Karena penelitian sebelumnya yang saya temukan yaitu keputusan orang tua dalam memilih SMP, SMA maupun keputusan diri atau mahasiswa untuk memilih perguruan tinggi. Nah, untuk jenjang lanjut SMP, SMA atau perguruan tinggi itu sudah ada nilai ujian atau ranking atau passing nilai standar passing grade. Sedangkan di jenjang kelompok belajar atau TK itu di mana objek penelitian ini dilakukan itu anak belum punya riwayat prestasi. Kemudian jenjang lanjut sudah ada akreditasi resmi. Kemudian jenjang KBTK tidak ada data objektif untuk dinilai. Kemudian adanya rekam jejak alumni di jenjang lanjut. Oh, alumni dari SMA ini, dari universitas ini itu menjadi seorang profesional apa? Profesional tertentu begitu. Sedangkan untuk KB dan TK masih belum terlihat. Jadi orang tua akan mengandalkan pengalaman orang lain. Kemudian terakhir di jenjang lanjut itu adanya data prestasi yang terukur, sedangkan di jenjang KBTK itu masih keputusan berbasis kepercayaan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. 3 pertanyaan utama di penelitian ini, apakah word of mouth atau dari mulut ke mulut dan pemasaran digital itu mempengaruhi citra sekolah? Kemudian apakah citra sekolah mempengaruhi keputusan pemilihan sekolah? Dan apakah
Word of mouth dan digital marketing mempengaruhi keputusan pemilihan sekolah langsung maupun melalui citra sekolah. Word of mouth adalah komunikasi dari mulut ke mulut, atau menurut Cernovich dalam tulisannya di tahun 2012 dinyatakan adalah komunikasi informal yang terjadi secara alami antar individu mengenai pengalaman terhadap suatu produk atau jasa. Lebih dipercaya karena berita dari mulut ke mulut atau word of mouth ini berasal dari pengalaman nyata. Dan 4 indikator word of mouth dari Karina Putri et al. Yaitu rekomendasi alumni, testimoni orang tua, komentar positif di media sosial, dan pengaruh rekomendasi. Kemudian landasan teori yang saya ambil, satu adalah digital marketing atau pemasaran digital, yakni pemanfaatan platform digital, website, media sosial, konten untuk menjangkau dan mempengaruhi konsumen. Itu menurut Shafe dan Alice Chadwick tahun 2019. Kemudian, citra sekolah, persepsi menyeluruh masyarakat terhadap identitas, kualitas, dan nilai suatu institusi pendidikan. Saya kutip dari Nuraisah et al. 2024. Nah, jasa pendidikan itu bersifat intangible atau tidak berwujud. Kualitasnya tidak bisa dicoba terlebih dahulu. Kalau sudah masuk, ya sudah. Sehingga citra sekolah atau citra itu menjadi krusial. Itu menurut Kotler dan Keller tahun 2016. Nah, di sini sudah saya buatkan kerangka konseptual model hubungan antar variabel dari yang saya teliti. Bagaimana penelitian dilakukan? Untuk pendekatannya, saya lakukan kuantitatif deskriptif. Kemudian respondennya untuk prasurvei yang saya lakukan di bulan Juni 2026 itu saya mendapatkan data dari 25 orang tua murid. Kemudian untuk instrumennya kuesioner skala Likert 1 sampai 5. Kemudian untuk data sekunder, observasi Instagram dan website PPDB sekolah. Nah, ini adalah skor rata-rata setiap variabel, di mana keputusan pemilihan yang saya dasarkan terhadap word of mouth atau rekomendasi dari mulut ke mulut itu tinggi. Keputusan pemilihan terhadap sekolah tinggi, kepercayaan terhadap sekolah tinggi, kemudian keputusan pemilihan berdasarkan rekomendasi mulut ke mulut itu juga tinggi 4,04, sedangkan meskipun masih tinggi, skor dari digital marketing itu cenderung lebih rendah. Temuan yang paling menonjol, responden 100% menyatakan keputusan mereka lebih dipengaruhi rekomendasi orang lain dibandingkan dengan konten digital sekolah. Gambaran umum yang langsung disampaikan itu adalah keputusan kami lebih karena cerita dari orang tua lain, bukan dari Instagram sekolah. Skor indikator dari website resmi 2,88 kategori sedang, dan pengaruh digital marketing terhadap keputusan adalah 3,12. Kemudian mengapa rekomendasi mulut ke mulut atau word of mouth lebih dominan? Nah, kembali lagi kepada alasan bahwa KB dan TK itu belum ada bukti prestasi. Anak usia dini itu belum bisa membuktikan kualitas sekolah lewat capaian akademik apapun. Karena mereka adalah pendidikan dasar karakter. Kemudian yang kedua, rekomendasi dari mulut ke mulut itu penting karena kadang-kadang orang tua itu membutuhkan validasi nyata dari pengalaman langsung dari pihak lain yang dipercaya, yakni orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di KBTK PL Don Bosco. Kemudian penelitian ini lebih dominan itu konsisten atau terbukti dengan riset terdahulu, sejalan dengan temuan dari Karina Putri et al. Dalam tulisannya di tahun 2025 dan Pertiwi et al. Dalam tulisannya di 2024 tentang kuatnya pengaruh word of mouth atau rekomendasi dari mulut ke mulut.
Pembahasan singkat, 3 faktor kepercayaan orang tua dalam memilih. Kepercayaan dari relasi sosial dan pengalaman nyata orang lain. Yang kedua, dari persepsi kualitas, yaitu layanan dan keamanan yang dirasakan bagi anak. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut saya adalah keyakinan emosional. Kesesuaian sekolah dan layanannya serta model pendidikannya dengan harapan keluarga. Kesimpulan yang bisa saya rangkum, yang saya temukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, word of mouth memberi pengaruh lebih dominan dibanding digital marketing. Yang kedua, citra sekolah memperkuat pengaruh tersebut sebagai variabel mediasi. Yang ketiga, pemilihan kelompok belajar atau TK bersifat trust-based decision atau berdasarkan kepercayaan, bukan achievement-based decision atau bukan berdasarkan pencapaian atau ranking akademis atau pembuktian akademis dari lulusan. Kemudian saran yang sudah saya sematkan dalam penelitian itu yaitu perkuat word of mouth organik dan benahi kehadiran digital sebagai pelengkap kepercayaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih.